Wabarakatuh. Hari ini hari di mana pertemuan indah bersama mitra yang belum dimulai dialog sudah disetujui oleh ketua. Artinya memang layak dibantu habis mitra kita ini, ya. Jadi cara membantunya sambil ngeritik-ngeritik sedikit lah, ya. Jangan, pantun udah cukup duit nih sekarang. Saya lihat ada Pak Mukom PPATK, KPK siapa ya yang wakili? Iya, siapa namanya? Pak Iwan. Terus Pak Mukom, ada Ivan tuh anak muda ganteng, ya. Jadi begini, saya PPATK dulu lah ya satu-satu. Bang Ivan, kita lihat anggaran pengelolaan SDM pada halaman 19, anggarannya itu 0 rupiah. Kenapa anggaran ini dikosongkan? Apa pengelolaan SDM dianggap nggak penting? Atau ada alasan lain? Kita mengapresiasi langkah PPATK yang getol, rajin, dan masuk terus di TV. Melawan judi online. Ya, ini pasti disayangi oleh Bapak kita ini. Bapaknya Habibur Rahman dan Bapak kita semua. Terakhir PPATK menemukan 571.410 NIK. Ya. Penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi judi online sepanjang 2024 dengan total 7,5 juta transaksi dan deposit mencapai 957 miliar. Bagaimana metode pencucukan NIK nih antara data bansos 28,4 juta NIK dan NIK pemain judol 9,7 juta NIK? Apakah data ini hanya satu bank atau sudah mencakup seluruh lembaga keuangan? Jika belum, apa estimasi total potensi di seluruh sistem pembayaran, Bang Ivan? Selain itu, kemarin PPATK sudah melakukan dorman terhadap banyak rekening. Yang menjadi pertanyaan, berapa presentasi dari 571.410 NIK ini menggunakan rekening aktif vs dorman? Saya jujur ya, Komisi 3 lah yang membuat judi online itu terbuka. Dan saat itu Habibur Rahman dengan gagahnya akan membongkar semuanya. Saya pikir kita perlu apresiasi kepada Komisi 3 ya Bapak-bapak sekalian, kasih aplaus lah ya. Karena kalau kita nggak buka dan keberanian komandan kita Pak Ivan ini berani meledakkan angka itu, sepi itu suasana tuh ya, sunyi. Tapi alhamdulillah ada Izin Beb, ini kita lagi rapat ya, kita soal anggaran. Bro. Kita lagi rapat soal anggaran. Iya, saya tahu anggaran, Ya, maka saya bilang. jadi urusan raker nanti berikutnya ada rapat lagi. Beb. Oke bro. Kadang-kadang ketua ini suka ngolah-ngolah juga. Jadi terima kasih untuk PPATK. Berangkat dari catatan kerja PPATK, saya PKS mendukung penuh penambahan anggaran untuk PPATK. Ya. Dan ketua jangan dikurang-kurangi angkanya Pak Ketua. Ya, oke. Tambah aja yang gede, ya. Mumpung duit kita lagi banyak. Selanjutnya KPK. Efisiensi KPK juga dalam Impres 125 dengan pengurangan belanja 201 miliar. Ini anggaran ya. Saya bicara anggaran ini. Termasuk perjalanan dinas yang menjadi pertanyaan. Apakah adanya efisiensi mempengaruhi penyelidikan, Pak? Penyidikan dan penindakan korupsi. Tadi dalam paparan disampaikan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum ada anggaran. 0. Nggak boleh nih Bu. Mbak, Kak. Siapa namanya sini cantik satu nih? Ya, nggak boleh. Anggarannya 0 rupiah tuh nggak wajar Pak. Apakah konsekuensi langsung dari kosongnya anggaran tersebut Pak? Tolong nanti dijelaskan dan nanti angkanya bagaimana maunya. Langkah antisipatif apa yang bisa dilakukan dengan investigasi ini? Berangkat dari pertanyaan saya ini dan penjelasan ini, saya pun dari PKS ya merasa penting membackup full KPK ya. Cuman saya berharap KPK lebih cerdas sedikit dalam pengambilan korupsi, jangan kalah dengan kejaksaan. Ya, harus sedikit. Jadi jangan festivalisasi yang banyak, Pak Setio. Pak Setio langsung ya? Maaf mata saya nggak jelas. Jadi
perlu ada langkah-langkah pencegahan yang maksimum. Anggaran bos, anggaran. BNN, Kepala BNN menyebut Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Ini kita ngomong udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu nih Pak. Sekarang Pak Mukom dengan rambut berputih begini ini udah lelah ngurusin narkoba. Namun jumlah personel BNN masih 5.000 Pak dari target 12.000. Pertanyaannya, apakah skenario penambahan SDM nih Pak langkah-langkahnya? Ya. Kemudian BNN telah menyusun Renstra dengan target menurunkan prevalensi pengguna menjadi 1,6%. 2029 yang sebelumnya 1,73% di 2024. Kalau kita lihat tadi paparan Pak, ya biaya rehab dan uji narkotika adalah 0 rupiah. 0 demen tiga-tiganya 0 rupiah ini. Yang satu SDM, yang satu ini, yang satu ini. Apakah ini tidak menjadi salah satu kendala Pak? Menjadikan target dari Renstra tersebut. Kira-kira apa yang akan dilakukan BNN? Untuk terakhir pun BNN, saya atas nama PKS dengan suasana darurat narkoba di Republik kita Pak, dengan angka yang diungkapkan oleh Kapoksi PDI tadi ngeri, juta-juta tuh saya hitungannya sebelum dapat tuh, ya. Dan ini negara paling gila Pak, kalau bicara narkoba nggak ada habis-habis. Saya khawatir pemainnya ini para pejabat juga Pak, ini yang saya takut, sehingga aman terus berjalan gitu. Apakah di polisinya, apakah di mananya, atau di BNN-nya, ini jangan. Belum lagi kalau penghilangan barang, apa tuh istilahnya? Iya. Akhirnya tetap saya mendukung Pak untuk BNN. Habis usul Pak untuk Kalsel, ngeri lihat kantornya Pak, lihat orang-orang yang muka susah semua. Sedih saya lihat mukanya. Itu kalau nyambut kita tuh, udahlah, nggak layak kantor gitu. Tapi masih lebih bagus Pak dibanding penghubung KY, penghubungnya masih lebih bagus. Jadi saya ulangi Bu Ketua, mohon maaf kalau saya agak lincah ngomong ke sedikit kontrol, tapi saya dukung semua PPATK, KPK, BNN, tingkatkan anggarannya. Terima kasih. Ikan hiu makan kodok, I love you mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.